Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Rahman dari Mandila dengan NIM 21411 0301 Di sini matkul literasi media. Ya, di sini saya mengambil apa sih kelebihan dan kekurangan antara buku dan e-book. Ya, di sini lanjut ke pertama, yaitu buku. Buku adalah kumpulan atau himpunan kertas atau lembaran yang tertulis atau mengandung tulisan. Ya, di sini ada kelebihan buku. Kelebihan buku yaitu keaslian dari bahan. Jadi, keaslian dari bahan ini buku terdiri dari kertas dan tinta yang nyata, sehingga memberikan perasaan nyata dan pengalaman yang berbeda saat membaca. Terus yang kedua, tanpa gangguan. Buku tidak membutuhkan daya atau akses internet untuk dibaca. Jadi kita mau buka buku nih, kita tidak perlu dengan adanya akses internet untuk membaca buku tersebut. Jadi Anda yang membaca buku dapat membaca kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, lebih mudah untuk diakses. Buku dapat dengan mudah ditemukan di toko buku, perpustakaan, atau rumah. Jadi kita lebih mudah mengakses buku dimanapun, yaitu di toko buku, perpustakaan, atau rumah. Terus selanjutnya yang keempat, lebih mudah untuk menandai. Jadi buku dapat dengan mudah diberi tanda, digarisbawahi, atau diberi catatan di margin. Jadi kita mau semisal mau menandai apa yang penting dalam buku itu, sehingga kita dapat mudah memahami buku itu. Jadi kita lebih mudah untuk menandai buku tersebut. Terus yang kelima, lebih mudah dipindai. Buku dapat dengan mudah dipindai menjadi file digital dan menjadi dokumen digital yang dapat dicetak dan dibaca di perangkat yang berbeda. Jadi kita memindai buku nih, terus kita ngeprint atau kita memfotokopi buku tersebut, kita bisa ibaratnya kayak kita mengalihkan buku dapat mudah dipindai menjadi file digital atau menjadi dokumen. Jadi kita mempunyai dua dokumen dengan buku yang sama gitu loh. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya, kelemahan buku. Yang pertama, berat dan besar. Ya, itu pasti. Jadi buku itu bukti fisik nyata ya. Jadi misal kita menenteng buku, wah pasti berat kan. Ditaruh di tas juga ada beratnya. Ya, buku bisa menjadi berat dan sulit dibawa, terutama jika Anda memiliki banyak buku. Nah, kita kalau misalnya membawa buku nih, misal ada matkul membutuhkan buku besar, buku atau buku paket. Ya, kita harus membawanya dengan resiko menjadi berat atas kita. Terus yang kedua, perawatan. Jadi, buku membutuhkan perawatan khusus untuk mempertahankan keawetannya, seperti perlindungan dari air, debu, dan serangga. Jadi kita menyimpan buku nih, harus rajin-rajin merawat buku tersebut biar tidak terkena debu atau terkena rayap ya, kalau bahasanya seperti itu. Yang ketiga, biaya. Ya, pasti kita membeli buku dengan bukti fisik ya, berarti kita harus membayarnya. Kalau kita buku dapat mahal, terutama buku teks atau panduan referensi ya, sudah tahu lah kan, kita juga pernah membeli buku ya. Buku tergantung kualitasnya ya, kertasnya misalnya, atau isi bobot dari materi tersebut. Selanjutnya, e-book. E-book adalah publikasi buku yang tersedia dalam bentuk digital. Ya, e-book berarti electronic book ya. Jadi buku dalam bentuk digital. Kelebihan e-book.
Apa sih kelebihan e-book itu tersendiri? Yang pertama, mudah dibawa. Ya, pasti. E-book bisa dibawa di ponsel atau tablet sehingga memudahkan untuk membaca di mana saja. Kita nggak perlu membawa banyak buku nih. Misal kita menyimpan di e-book banyak buku, sudah mendownload banyak buku. Jadi kita kayak buku itu tersendiri kan bukti fisik. Kalau e-book ini bentuknya elektronik, jadi mudah dibawa. Yang kedua, harga yang lebih murah. Semisal kita hanya membutuhkan kuota untuk mendownload buku tersebut, e-book umumnya lebih murah dari buku fisik. Ya, itu benar. Misal kita hanya butuh kuota untuk mendownload semisal dari link buku itu sendiri atau yang lainnya lah yang berbentuk PDF. Terus yang ketiga, pengaturan ukuran huruf. Anda dapat mengubah ukuran huruf pada e-book sesuai dengan preferensi Anda. Jadi, semisal kita sudah mendownload e-book, tulisannya itu terlalu kecil sehingga sulit dibaca oleh kita. Kita bisa mengatur ukuran huruf tersebut menggunakan zoom in berapa persen gitu kan. Atau semisal sebaliknya, kalau semisal kita downloadnya tulisannya kebesaran atau ya kurang enak dibaca lah, sehingga kita dapat mengaturnya untuk lebih nyaman untuk kita membaca e-book tersebut. Yang keempat, ruang penyimpanan. E-book tidak membutuhkan ruang penyimpanan yang besar. Ya kan, e-book cuma tersimpan di file yang ada di HP atau di tablet atau di laptop ya. Jadi tidak membutuhkan ruang itu tersendiri. Tidak seperti halnya buku. Buku kan memakan banyak tempat lah ya. Terus selanjutnya, aksesibilitas. E-book mudah diakses melalui internet dan dapat diunduh dengan cepat. Ya, itu sangat relate sekali ya. E-book mudah diakses. Atau kita tinggal cari semisal di Google atau di Google Scholar atau yang lainnya. Pasti teman-teman semua sudah paham lah cara mendownload e-book itu di mana. Jadi kita mudah mengakses buku-buku tersebut. Terus selanjutnya, kelemahan e-book. Yang pertama, ketergantungan pada perangkat. E-book memerlukan perangkat untuk dibaca dan perangkat tersebut perlu diisi daya untuk digunakan. Ya, semisal kita butuh e-book, ya memang harus ada perangkatnya, semisal handphone, terus laptop, tablet ya, kita harus mempunyai itu sehingga kita dapat mengakses e-book tersebut. Yang kedua, terkadang sulit untuk menandai. E-book kadang-kadang sulit untuk ditandai, digarisbawahi atau diberi catatan di margin. Ya, itu benar. Kita kan semisalnya kita mendownload PDF e-book nih, kita tidak bisa menandai, misal kayak tidak semudah dengan buku lah, seperti itu. Yang ketiga, tuntutan teknologi. E-book memerlukan teknologi dan internet yang dapat menjadi masalah jika terjadi gangguan teknis atau pemadaman listrik. Ya, itu benar sekali. Yang selanjutnya, kualitas bacaan. Beberapa orang merasa bahwa membaca e-book dapat mempengaruhi kualitas bacaan mereka. Terus yang terakhir, keamanan data. Kehilangan perangkat atau akun dapat mengakibatkan kehilangan akses ke e-book Anda, terutama jika tidak ada cadangan data. Ya, semisal kita kehilangan HP, laptop, akun kita dibajak oleh
pihak lain, ya kita akan kesulitan mengakses e-book tersebut. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya saya di sini lebih memilih buku ya. Karena apa? Karena ya kita sendiri harus membaca, banyak membaca, terus kita harus apa ya, sering-sering menambah wawasan kita dengan buku. Karena ya semisal kalau di HP ya kurang nyaman aja kalau menurut saya. Jadi saya memilih buku. Ya seperti itu.